Kajian hati. Baik, sekarang Silakan. kita akan langsung kasih kesempatan ke Teteh Farah yang sudah ada di sini untuk langsung tanya ke AA. Silakan Teh. Pak Ustadz, Teteh, aku Farah. Aku pernah menjalin hubungan berumah tangga bersama mantan suami aku dan memiliki 1 anak. Tapi rumah tangga aku tuh kandas karena ada suatu perselingkuhan dan juga KDRT. 6 tahun sama suami. Dan itu aku dari awal menikah 1 minggu itu aku sempat diceraikan sebenarnya. Tapi aku masih berusaha untuk bertahan karena aku mencintainya pada saat itu kan. Dari awal aku tuh selalu diperlakukan kasar karena mantan suami aku ini tidak bekerja. Terus gak pernah memperlakukan aku dengan baik juga. Sehingga aku kayak di rumah tuh bingung gitu kok ngeliat dia tuh begini-gini terus, aku terus gimana gitu kan. Masa harus gue yang kerja sih? Akhirnya aku kerja, setelah aku diizinin itu, selama aku kerja nyari uang untuk aku dan keluarga, ternyata aku malah diselingkuhin. Kesel lah aku di situ kan, dan aku memutuskan untuk bercerai. Tapi aku ada rasa nyesalnya juga, kenapa aku menyesal? 1, aku kayak mikir, kok gue egois banget ya, anak gue tuh masih kecil. Waktu itu aku tuh bercerai usia anak aku tuh 3 tahun. Kadang sekarang aja dia suka masih nanya papanya, Mah papa kemana ya? Kadang aku suka ngomong papa tuh kerjanya jauh, naik pesawat, jauh banget deh, kita tuh gak bisa nyusulin gitu. Kadang papanya juga gak pernah ingat anaknya, bahkan keluarga dari bapaknya tuh gak inget sama anaknya juga, sama cucunya gitu. Ya udahlah akhirnya aku move on, aku bangkit. Setelah itu, setelah beberapa lama aku berusaha untuk buka hati lagi nih. Ternyata orang yang aku pilih sama. Aku sama pasangan aku nih masih pacaran ya, belum menikah lagi. Tapi dia memperlakukan aku tuh sama kayak mantan suami aku, dia kasar. Ya, dia kasar banget, dia kasar banget sama aku. Sampai aku tuh sama dia itu muka aku tuh babak belur. Terus bisa-bisan sama pacarku yang sekarang, sama mantan pacar aku maksudnya. Tapi kenapa ya ketika aku semakin batinku disiksa, aku gak pernah ada rasa benci sama sekali nih Pak Ustadz. Gak pernah ada rasa sama sekali benci. Aku tuh malah jadi makin sayang, jadi kayak gak mau kehilangan. Bahkan aku untuk mempertahankan apapun itu, aku tuh selalu kayak menggunakan uang, yuk kamu mau apa? Kadang aku suka gitu, kamu mau apa? Yuk aku beliin. Yang penting kamu jangan ninggalin aku. Aku kadang suka kayak gitu. Tapi pada akhirnya setelah aku memperlakukan dia kayak gitu tuh sadar juga aku lama-lama ternyata tuh aku dimanfaatin. Tapi aku pikir kan kalau aku ngasih-ngasih terus kan aku pikir makin disayang kan. Ternyata enggak Pak Ustadz. Dan kejadian terakhir aku tuh pernah tuh sama pacarku nih. Itu di bibir aku tuh sampai pinggir jalan. Itu terakhir kejadian itu. Itu yang buat aku kayak bulat untuk meninggalkan. Bahkan mantan suami aku tuh gak pernah separah itu KDRT-nya ke aku. Aku tuh pernah ngemis ke dia tuh terakhir aku bilang jangan tinggalin aku dong. Aku ini bener ibu-ibu terakhir ngemis sampai aku tuh kayak aku kasih mobil deh kamu jangan ninggalin aku. Iya, aduh gak ngerti ya nih otak perempuan kayak gimana Teteh. Gak ngerti kayak gimana. Udah kecintaan Pak Ustadz. Sekarang apa yang ingin Kak Farah sampaikan kepada kami? Mau nanya apa sama A? Iya. Ini dapet jodoh lagi kayak gitu lagi gak sih A ke depannya A? Udah pasrah. Takutnya nanti kayak gitu lagi. Jadi ada rasa trauma yang dalam gitu. Dari mantan suami, pacar. Iya. AA speechless ya A? Iya, saya nggak habis pikir gitu loh. Ya Allah. Iya. Nggak tahu ya,
apa yang diminum oleh kafarah semalam ya. Tapi kalau saya tidak menerima apapun bentuk kekerasan. Islam itu maknanya berserah. Dalam makna lain Islam itu artinya damai, sejuk, indah, tenang. Tidak menggambarkan sosok Islam yang baik, sosok Muslim yang baik. Kalau ada orang yang sering menunjukkan kekerasan dalam dirinya. Jadi menurut saya kalau ditanya siapa suami yang paling baik? Yang paling baik sama keluarganya. Itu yang Nabi sampaikan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku kata Nabi yang paling baik kepada keluargaku. Mohon maaf kalau sudah ada kekerasan, bahkan mohon maaf harus main fisik, bahkan kemudian membuat badan kita harus cedera, rusak, memar. Dan kita masih bertahan, malah dikasih. Apa memang kita bermimpi punya pasangan yang seperti itu? Jangan-jangan. Jadi mungkin kafarah bilang sakiti aku. Ayo sakiti aku. Jadi kalau menurut saya mah kafarah pelan-pelan deh. Untuk meninggalkan bab-bab yang seperti itu. Dan gini ya, caranya adalah kafarah hilangin semua cara pandang yang bilang gini, aku takut gak ada laki-laki lagi lain yang mau sama aku. Laki-laki banyak, betul gak? Kenapa masih mau bertahan sama orang yang terus nyakitin kita? Badan kita bukan samsak loh. Betul enggak? Beliau bilang karena cinta. Cinta macam apa yang seperti itu? Sok punten ya. Punten mohon maaf. Mau tanya. Dia cakep apa enggak? Jawab. Cakep. Ganteng. Ganteng. Okay. Kayak ganteng ya? Ganteng. Okay. Kaya dia? Kagak. Oke. Ahlaknya baik apa buruk? Baik ibu-ibu. Buruk. Baik. Iya. Kalau akhlak baik alhamdulillah, tapi tingkah laku enggak. Iya. Oke lah, mungkin kafarah bertahan karena ganteng kan. Ganteng tuh ada masanya. Betul enggak? Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Turun tah. Jadi ayolah lebih realistis dalam cinta, betul? Tolong bedakan ya, ada cinta, ada nafsu. Dua hal yang berbeda. Cinta itu rasa yang membuatmu makin baik di hadapan Allah. Maka mohon maaf ya, kalau ada orang yang mengatakan cinta, tapi dengan perasaan itu tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, itu bukan cinta. Jangan-jangan itu nafsu. Maka bagaimana cara mengekspresikan cinta? Nikah. Karena kalau kita punya rasa cinta dan kita terus nerobos perasaan itu, mohon maaf, kalau tidak ke jenjang pernikahan, ujungnya melakukan sesuatu yang tidak baik. Betul? Maka perintah Quran jelas, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh. Apalagi melakukan. Ada yang bertanya, kenapa perintahnya jangan mendekat? Karena perilaku itu berpotensi terus-terusan. Kalau udah dibuka sekali, terus-terusan. Maka dari awal tutup pintunya, tutup kesempatannya. Agar apa? Agar kita terjaga. Ujungnya mohon maaf. Membuat cinta buta dalam pandangan kita. Ayo bismillah kafarah terus doa. Ini kan bulan Ramadan ya. Doanya mustajab kan? Sok doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu buka sahur masih sendirian? Ya,
Bismillah, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, jawabannya bener-bener kayak nyentuh hati banget, kayak langsung mikir sih bahwa tuh cinta tuh nggak perlu segitunya. Jadi kayak kalau cinta ya cinta boleh, tapi jangan terlalu bodoh, benar kata Ustadz. Karena kalau misalnya kayak gitu laki-laki nggak akan bisa menghargai kita. Jadi makanya ya udah jalanin, cari laki-laki yang cintanya lebih besar.